kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, pembelajaran 2. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 2. Ada di halaman 13-20 anak-anak. Baik, ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 2. Benny dan ayahnya bermain kuda-kudaan. Benny menirukan posisi kuda. Posisi kuda yang diperagakan ayahnya. Ayo mengamati anak-anak. Perhatikan gambar di bawah. Pengalaman Benny dan ayahnya bermain di rumah. Perhatikan posisi tangan Benny, juga posisi tangan ayahnya. Baik anak-anak, tampak pada gambar Benny dan ayahnya sedang bermain kuda-kudaan. Kedua tangan di sini digunakan untuk bertumpu pada lantai. Perhatikan gambar berikut. Ada beberapa gerakan bertumpu dengan tangan. Gerakan ini dilakukan oleh Benny. Tampak pada gambar pertama di sini. Ini Benny bertumpu dengan tangan. Selanjutnya kakinya diluruskan. Selanjutnya gerakan kedua di sini. Tampak Benny bertumpu pada kedua tangan dan juga kedua ujung kaki. Ke gambar ketiga, Benny menggunakan kedua tangannya untuk bertumpu di dinding. Ayo berdiskusi anak-anak, buatlah sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini berkaitan dengan gambar gerakan bertumpu. Gerakan bertumpu dengan tangan. Mintalah temanmu menjawabnya. Di sini ibu memberi satu contoh pertanyaan dan juga jawaban. Ini hanya alternatif anak-anak. Baik, di sini pertanyaannya, apa yang digunakan Benny untuk bertumpu di dinding? Jawaban teman di sini, Benny bertumpu di dinding dengan kedua tangan. Ayo berdiskusi. Perhatikan gambar 1, 2, dan 3. Lakukan bersama temanmu. Diskusikan cara melakukan gerakannya. Lihat halaman 14. Ini untuk gambar ke-1 sudah ibu pindahkan anak-anak. Gambar 1 ini tampak di sini Benny tengkurap dengan telapak kaki dipanjangkan. Tangan ditegakkan dengan telapak tangan dibentangkan sehingga badan juga tegak. Lanjut ke gambar 2 anak-anak. Di sini nih gambarnya, badan dipanjangkan menghadap ke lantai. Tangan diluruskan dan bertumpu pada lantai. Ujung jari kaki juga bertumpu pada lantai. Lanjut ke gambar ketiga di sini anak-anak. Berdiri menghadap ke dinding. Tangan bertumpu pada dinding. Badan condong ke dinding. Kemudian tangan ditekuk dan kembali diluruskan. Ayo mencoba anak-anak. Kamu dapat mencoba gerakan bertumpu. Gerakan bertumpu seperti dilakukan Benny. Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur karena guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai sila pertama Pancasila. Perilaku yang baik ini sama dengan perilaku yang terpuji anak-anak. Ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Tentu anak-anak masih ingat bunyi sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang.
Ayo berlatih anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Gambar-gambar tersebut mencerminkan sila Pancasila. Berikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama. Ini maksudnya gambar yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Tampak pada gambar pertama anak yang sedang berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum makan ini menunjukkan wujud rasa syukur kepada Tuhan yang sudah memberi rezeki berupa makanan. Ini sesuai dengan sila pertama anak-anak, kita centang. Lanjut ke gambar kedua di sini, tampak warga sedang bergotong royong atau bekerja bakti membersihkan lingkungan. Bergotong royong ini menunjukkan sikap yang sesuai dengan Pancasila sila kelima. Jadi tidak kita centang anak-anak. Lanjut ke gambar ketiga anak-anak. Di sini tampak Siti dan Lani sedang bergurau. Mereka berbeda etnis atau berbeda suku bangsa, tetapi mereka tetap menjaga kerukunan. Ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jadi tidak kita centang. Lanjut ke gambar keempat, tampak di sini Dayu dan keluarga sedang beribadah bersama di pura. Ini sesuai dengan Pancasila sila pertama karena beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Ini kita centang anak-anak. Lanjut ke gambar kelima. Tampak di sini Siti dan teman-teman sedang bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama. Menyelesaikan masalah bersama dengan berdiskusi atau bermusyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ini tidak kita centang. Lanjut ke gambar keenam anak-anak. Tampak di sini sebuah keluarga yang sedang berdoa untuk anggota keluarga atau sanak saudara atau kerabat yang meninggal dunia. Ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kita centang anak-anak. Ibu lanjutkan, tuliskan sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Baik, di sini Ibu memberi beberapa contoh saja anak-anak. Ini anak-anak boleh membuat contoh yang lain. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kedua, rajin beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah. Yang keempat, mau berteman dengan teman yang berbeda agama. Dan yang kelima, menghargai teman yang sedang merayakan hari raya agamanya. Lanjut ke materi Ayo Mencoba anak-anak. Kamu pasti mempunyai pengalaman. Ceritakan pengalamanmu menerapkan sila pertama Pancasila. Ceritakan di hadapan temanmu. Ini Ibu memberi contoh saja anak-anak. Hari Minggu pagi, saya dan teman-teman berkumpul di rumah Tania. Saya dan teman-teman akan mengerjakan tugas kelompok membuat vas bunga dari barang bekas. Saya, Tania, Bayu, dan Galang sudah datang. Ada satu teman yang belum datang, yaitu Sinta. Sinta sudah meminta izin datang terlambat karena harus beribadah di gereja. Sambil menunggu Sinta, kami berempat mengerjakan tugas. Pukul 9, Sinta datang. Sinta meminta maaf karena datang terlambat. Anggota kelompok sudah lengkap. Kami mengerjakan tugas kelompok dengan gembira. Cerita ini sudah menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila karena memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Beni bersyukur karena guci tidak pecah. Beni meminta maaf kepada ayahnya. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Tentu pernah anak-anak. Apa yang dilakukan setelah itu? Tentu kita segera meminta maaf.
Apakah kamu pernah meminta maaf? Tentu saja pernah, anak-anak. Coba lakukan dengan sopan. Lanjut ke materi Ayo Mencoba, anak-anak. Perhatikan teks percakapan berikut. Bacalah dengan lancar. Ini percakapan Benny dan Ayah. Ayah, Benny meminta maaf. Meminta maaf tentang apa? Karena Benny kurang hati-hati. Ya nak, Ayah maafkan. Benny lain kali harus hati-hati ya. Ya Ayah. Ayo main kuda-kudaan lagi. Aku ingin menjadi anak kuda lagi. Baiklah jagoanku. Ayo menulis anak-anak. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Jawabanmu berdasarkan percakapan di atas. Maksudnya percakapan antara Benny dan ayahnya. Contoh ungkapan permintaan maaf yaitu Ayah, Benny meminta maaf. Makna ungkapan permintaan maaf itu adalah Benny meminta maaf kepada ayahnya karena kurang berhati-hati hingga hampir menjatuhkan guci. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.